Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, hamba-hamba Allah, shaimin dan shaimat, para pendengar yang dirahmati Allah. Sore ini tema kajian kita adalah tentang keberkahan, al-barakah. Kata ini sering kita dengar dan bahkan sering kita pakai. Bahkan kita sering mendoakan saudara-saudara kita dengan kalimat dan kata ini. Semoga umurnya berkah, semoga ilmunya berkah, semoga keluarganya berkah, semoga hartanya berkah. Lalu apa itu berkah? Pada sore ini kita ingin mendalami lebih teliti dan lebih dalam tentang berkah. Dan kita ingin mengambil makna ini lebih tajam dari Al-Quran. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguraikan kata-kata berkah ini di dalam Al-Quran. Para ulama mengatakan berkah itu artinya adalah an-nama wa ziyadah, tumbuh dan berkembang, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Ada lagi yang mengatakan berkah itu adalah subutul khair al-ilahi fi syai', nyatanya kebaikan Allah pada sesuatu. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa keberkahan itu apabila bertambah, bisa jadi bertambah jumlahnya atau bertambah kegunaannya atau manfaatnya. Dan itu merupakan sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Quran, lebih dari 30 ayat yang berbicara, yang bercerita tentang berkah ini. Dan mungkin tidak semua ayat yang bisa kita kupas dan kita sampaikan pada kesempatan pada hari ini. Kita ingin mengambil beberapa ayat untuk mendalami kajian kita tentang keberkahan ini. Kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan keberkahan ini dengan zat dan asma'nya. Nah, contohnya firman Allah dalam surah Al-A'raf. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Ini Allah menciptakan, menjelaskan rububiyahnya. Allah sebagai pencipta langit dan bumi, menciptakan malam dan siang, memasukkan malam kepada siang, menciptakan matahari, bulan, bintang, semuanya tunduk kepada aturan Allah. Ini yang dijelaskan oleh ayat ini. Maka di ujung ayat ini apa kata Allah? Tabarakallahu Rabbul Alamin. Quran terjemahan menerjemahkan tabarak ini, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Jadi tabarak, ya, disandingkan dengan Allah sebagai Rabbul Alamin. Bagaimana memahami tabarok di sini? Nanti di ujungnya akan kita sampaikan. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan Al-Quran juga memakai kata-kata tabarok. Firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat pertama, Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Tabarak, ya, lagi-lagi diterjemahkan Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran
kepada hambanya untuk menjadi nazir, menjadi peringatan bagi alam ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia dengan proses-proses mulai dari air mani tumbuh menjadi daging, tumbuh menjadi segumpal darah, terus ada daging, tumbuh ada tulang belulang dibalut oleh daging sehingga menjadi manusia yang utuh. Seperti firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, "Tsumma khalaqana an-nutfata 'alaqah, fa khalaqana al-'alaqah mudghah, fa khalaqana al-mudghah 'idhaman, fa kasawna al-'idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maka di ujung ayat ini Allah juga mengatakan fatabarak, maka maha suci Allah, ahsanul khaliqin, pencipta, ya, ahsanul khaliqin, pencipta yang terbaik, sebaik-baik pencipta. Banyak lagi ayat-ayat yang menguraikan dan menyandingkan kata-kata tabarok ini dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita memahami tabarok atau berkah di sini? Nah, kalau kita teliti ayat-ayat yang kita bacakan tadi dan beberapa ayat yang memakai kata-kata tabarok yang sering diartikan dalam bahasa kita adalah maha suci Allah. Tapi kalau kita lebih dalami, ini juga tidak lepas dari tabarok itu artinya berkah. Tafa'ul, ya, tabarok dalam bahasa Arab ini ada timbangannya dengan makna izhar. Ta'ala, kita sering mengatakan ta'ala, ya, artinya apa? Izhar al-ulu, nampak nyata jelas ketinggian keagungannya. Maka kalau tabarok apa maknanya? Izhar zaharat barakatuhu, nampak dengan jelas keberkahannya, kebaikannya. Syiddatul khair, al-barakah, al-barakah syiddatul khair. Zaharat barakatuhu syiddatul khair. Nampak keberkahannya, begitu banyak kebaikannya. Kaum muslimin, begitulah kalau kita teliti ayat-ayat tadi, bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menciptakan matahari, bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini, maka tabarok, sungguh telah nampak keberkahan, sungguh telah nyata kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu banyak syiddatul khair, begitu banyak kebaikannya. Kebaikan yang tidak pernah habis, tak pernah terputus. An-nama, seperti kata ulama tadi, tumbuh, aziyadah, tambah terus. Sejak alam ini diciptakan sampai hari kiamat, matahari selalu memberikan kebaikan. Sejak alam ini diciptakan sampai hari kiamat, bumi ini selalu memberi kebaikan. Dan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatabarakallahu Rabbul Alamin. Di sini baru kita bisa memahami. Tabarok sering diartikan maha suci, tapi kalau kita teliti sesungguh maknanya, sungguh telah nampak kebaikan, sungguh telah banyak kebaikan yang bisa kita lihat. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Ini kalau kita telaah bagaimana keberkahan ini sering Allah sandingkan, isnadkan dengan asma dan sifatnya. Kemudian berkah ini di dalam Al-Quran sering juga kita melihat Allah mensifati dengan tempat-tempat hal-hal yang sifatnya suci. Contohnya, firman Allah ketika menjelaskan tentang Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan, mubarak, penuh berkah. Musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man haulaha. Al-An'am ayat 92. Begitu juga Al-An'am ayat 155.
Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini adalah kitab, ini adalah Al-Quran yang kami turunkan mubarakun, yang penuh berkah. Jadi Al-Quran ya, sebagai kitab yang suci, Allah labelkan, Allah katakan penuh dengan keberkahan. Bagaimana tidak? Dengan Al-Quran alam ini menjadi terang. Dengan Al-Quran manusia jadi jelas tujuan kehidupannya. Dengan Al-Quran jelas pedomannya. Maka Al-Quran selalu memberikan kebaikan, keberkahan. Berkah bagi yang membaca, berkah bagi yang mendengar, berkah bagi yang menghafal, berkah bagi lembaga yang menyiapkan para generasi yang menghafal Quran. Memberikan kebaikan, syiddatul khair, an-nama wa ziyada, tumbuh dan berkembang selalu, tak pernah kurang. Begitulah keberkahan kalau kita dalami. Begitu juga ada tempat-tempat yang suci yang Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ini firman Allah tentang Masjidil Haram, Baitul Haram. Sesungguhnya rumah yang pertama kali Allah bangun untuk manusia yang terdapat di Makkah, yang penuh berkah. Ini maksudnya adalah Masjidil Haram. Sejak Masjidil Haram dibangun, ada yang mengatakan sejak awal ya, dibangun, ada yang mengatakan ada pada masa Nabi Ibrahim, ya, sampai hari ini selalu memberikan kebaikan, keberkahan buat umat. Dan tidak hanya buat umat Islam, tapi orang berbondong-bondong datang ke sana ya, dengan berbagai fasilitas yang mendapat kebaikannya tidak hanya umat Islam, tapi semua manusia mendapat kebaikan dengan adanya orang pergi haji, orang pergi umroh, bisa difasilitasi dengan pesawat, bisa berbagi kebutuhannya, dan itu yang mendapatkan manfaat tidak hanya umat Islam, tapi umat manusia secara umumnya. Dan kita berdoa hari-hari ini kita tidak bisa kembali untuk sementara mendatangi rumah Allah yang mulia ini dengan musibah yang Allah datangkan juga. Semoga keberkahan Baitul Haram, keberkahan Al-Quran bisa dengan bersama-sama kita berdoa pada suasana yang penuh hikmat ini agar Allah angkatkan tentu musibah ini. Sekali lagi, Baitul Haram adalah rumah yang Allah muliakan. Ada kemudian di dalam Al-Quran juga tempat-tempat yang Allah muliakan seperti Masjidil Aqsa, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Dan masih banyak lagi ayat Al-Quran yang berbicara tentang keberkahan. Dan Bapak Ibu kaum muslimin, kita ingin menghubungkan dengan apa yang hari ini kita jalani, yaitu bulan Ramadan. Di dalam hadis Rasulullah ada yang mengatakan, atakum, ya, sungguh telah datang kepadamu syahrun mubarak. Qad ja'akum syahrun mubarak. Ya. Atakum Ramadan syahrun barakah. Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Artinya bulan yang begitu banyak kebaikannya, bulan yang begitu memberikan kemanfaatannya, bulan yang memberikan kebaikan-kebaikannya buat manusia, buat kita orang yang melakukan puasa. Maka tentu kita tidak ingin melewatkan momen-momen indah dalam Ramadan tahun ini. Gapailah keberkahannya, berkah agar kebaikan itu ada pada kita. Apalagi di dalam Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Quran itu adalah kitab yang suci, penuh berkah, diturunkan pada bulan yang penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kata Allah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Maka jangan kita lewati begitu saja hari-hari yang penuh berharga ini, waktu-waktu yang penuh berharga ini. Ambillah, raihlah keberkahan Ramadan ini, raihlah kemanfaatan Ramadan ini dengan maksimal. Maka maksimalkanlah ibadah kita. Hari-hari ini kita banyak di rumah, dan memang itulah situasi yang dibutuhkan sekarang. Maka tanpa mengurangi keberkahan Ramadan, maksimalkanlah ibadah kita di rumah. Tilawahnya, sholat berjamaah dengan keluarganya, zikir pagi dan petangnya, interaksi dengan Al-Quran lebih banyak di samping tilawah, mungkin tadaburnya, mungkin menghafalnya, sehingga keberkahan Al-Quran dan keberkahan Ramadan ini juga menjadi keberkahan diri kita,
keberkahan keluarga kita, keberkahan umur kita, keberkahan keturunan kita. Inilah yang kita harapkan, Bapak Ibu kaum muslimin. Semoga Allah memberikan apa yang kita harapkan semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.